Perkenalkan, nama saya Ardini Dwi Mewati, NIM 18161025. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Keolahragaan 2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya mata kuliah aktivitas jasmani adaptif, yaitu tentang pengertian anak autis. Apa sih anak autis itu? Autis adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu penyebab autis. Apa sih yang menyebabkan anak itu bisa menderita autis? Penyebabnya yaitu bukan hanya faktor genetis, tetapi bisa saja faktor eksternalnya seperti gaya hidup, pola makan, dan paparan zat kimia juga memiliki andil yang sama besar di masa kehamilan. Artinya, semua ibu hamil harus lebih cermat karena bayi memiliki resiko mengidap autisme lebih tinggi. Selanjutnya, apa sih yang dirasakan oleh anak yang menderita autis? Anak yang mengidap autis mengalami kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini membuat anak berkebutuhan khusus sangat sulit untuk mengekspresikan diri, baik dengan kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan. Apakah anak autis itu tidak dapat berbicara? Anak dengan autisme mungkin saja belum bisa berbicara ketika mencapai usia 2 tahun. Dalam tahapan perkembangan anak, seharusnya anak mulai berbicara dan berbahasa pada usia 12 bulan. Kata pertama yang sering diucapkan adalah sebutan untuk orang tuanya seperti mama, papa, dan sebutan orang tua yang lainnya. Dan mengapa sih anak autis sulit untuk berbicara? Karena anak-anak penderita autisme kurang menyukai suara manusia. Maka dari itu, anak autis sulit untuk berbicara dengan orang lain yang berakibat pada kesulitan berkomunikasi. Bagaimana sih cara mendidik anak yang menderita autis? Yang pertama, buatlah susunan dengan kondusif. Membuat sarana belajar mereka menjadi nyaman dan menyenangkan. Misalnya dengan menggabungkan alat-alat terapi mereka dengan peralatan rumah yang mereka sukai. Lalu, cara lain yaitu atur waktu belajar dengan baik. Berikan rutinitas yang harus anak lakukan secara terus-menerus. Dan apakah anak yang menderita autisme itu dapat disembuhkan? Meskipun anak autisme adalah kelainan seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan secara total, namun ada obat-obatan dan terapi yang dapat membantu mengurangi gejala autisme dan mendukung kemampuan fungsionalnya. Dokter akan menganjurkan jenis-jenis terapi apa saja yang memang dibutuhkan oleh pasien. Apa sih bedanya autisme dan Down syndrome? Down syndrome adalah kelainan pada kromosom, sedangkan autisme adalah gangguan otak yang dibawa sejak lahir. Autisme tidak menunjukkan ciri fisiknya secara signifikan, seperti Down syndrome. Anak-anak dengan autisme seringkali mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa dan keterampilan sosial. Lalu, bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami gejala Down syndrome? Bayi dengan gejala Down syndrome dapat mengalami keterlambatan belajar merangkak, duduk sendiri, berdiri tanpa berpegangan, hingga dapat berjalan. Terlepas dari berbagai keterlambatan perkembangan tersebut, bayi maupun anak-anak yang mengalami gejala Down syndrome tetap bisa beraktivitas secara normal. Dan yang terakhir, kenapa sih Down syndrome itu dapat terjadi? Down syndrome terjadi karena adanya kelainan genetik yang menyebabkan komponen DNA terbentuk secara tidak normal. Baiklah, itu tadi sedikit yang dapat saya jelaskan tentang anak yang menderita autis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.